Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan ini, untuk berkat-Mu yang selalu baru. Kami mengucap syukur begitu baik, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Roh Kudus Engkau yang tuntun pimpin kami, di dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin setiap anak-anak-Mu untuk dapat memahami, menerima hikmat pewahyuan akan kebenaran. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran 15 menit, belum pukul 6, masih berbicara tentang identitas di dalam Kristus. Saya akan mengingatkan lagi ya, bahwa ketika kita lahir baru, seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 9, kita menerima keselamatan dan kita sebagai orang Kristen, kita disebut ciptaan baru, seperti yang dikatakan di Korintus 5 ayat 17. Kita menjadi ciptaan baru. Itu yang harus teman-teman sadari dan memahami ini. Kenapa menjadi ciptaan baru? Ya, kenapa disebut ciptaan baru? Karena di 1 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, ini yang harus diketahui. Itulah roh kita sudah sempurna. Roh kita itulah identitas kita. Karena roh kita sudah menyatu dengan roh Tuhan. Ya, roh kita sempurna. Maka kita disebut manusia roh. Kemudian di 1 Korintus 3 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, di sini dikatakan, kalau di King James Version dikatakan manusia duniawi memakai kata karnal atau daging, itu manusia jasmani. Di sini firman Tuhan mengatakan belum dewasa di dalam Kristus. Jadi manusia jasmani itu firman Tuhan katakan belum dewasa. Maka seharusnya yang disebut manusia rohani itu adalah manusia yang dewasa. Nah, ayat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Artinya ditujukan kepada orang-orang Kristen. Bukan untuk orang yang belum percaya, belum lahir baru. Ya, orang yang belum lahir baru di sini di Alkitab dikatakan orang dunia. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, sekalipun identitasnya sebagai manusia roh dan seharusnya dewasa, namun bisa menjadi seperti orang dunia yang belum lahir baru, yang disebut manusia daging atau jasmani, itu belum dewasa. Ternyata bisa seperti itu. Jadi kita bisa menjumpai yang namanya manusia duniawi adalah orang yang tidak percaya, yang belum lahir baru, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga roh mereka itu belum bersatu dengan rohnya Allah. Habitat mereka masih dalam kerajaan kegelapan. Nah, karena hal itu sehingga mereka itu tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Seperti yang dikatakan tadi di 1 Korintus 2 ayat 14. Karena apa yang dari roh Allah bagi mereka itu suatu kebodohan. Dan mereka itu tidak memahaminya. Mereka memiliki panca indera hanya berdasar panca indera untuk menjalani kehidupan ini. Jadi ketika mereka mendengar tentang mujizat, tentang hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang firman Tuhan katakan, itu bagi mereka hal yang bodoh. Apalagi tentang mujizat. Mereka bisa berpikir, oh mujizat itu zaman dulu para rasul. Sekarang sudah nggak ada itu. Bahkan orang dunia tidak mempercayai sama sekali hal-hal yang supernatural. Jiwa mereka lebih dikuasai oleh pikiran yang masuk melalui panca indera mereka. Mereka melihat, kalau mendengar tentang janji Allah yang seperti kita percayai, itu sebagai hal yang mustahil. Janji-janji Allah itu nampak tidak relevan dengan kehidupan nyata yang mereka jalani. Nah, itulah manusia duniawi. Identitas manusia yang belum lahir baru seperti itu. Itu mereka belum dewasa.
Jadi kedewasaan tidak diukur dengan jumlah angka umur manusia berdasar tahun. Selain itu kita menjumpai yang namanya manusia jasmani atau daging, itu mereka yang sudah lahir baru. Roh mereka sudah bersatu dengan roh Allah, identitasnya sebagai manusia roh. Namun mereka tidak hidup berdasar identitas mereka yang sesungguhnya sebagai manusia roh. Mereka berjalan berdasar identitas manusia yang belum lahir baru. Tidak berjalan tidak sesuai dengan identitas mereka sebagai manusia roh. Mengapa mereka bisa berjalan seperti itu? Karena mereka belum mengubah pola pikir mereka. Atau mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam roh mereka ketika lahir baru. Sehingga kehidupannya masih seperti manusia lama. Ya. Kalau kita mengetahui ini, kita bisa memahami ketika menjumpai seseorang yang kita berpikir, dia sudah lahir baru, kenapa kehidupannya masih seperti itu? Nah, itu bisa terjadi karena dia tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam roh mereka. Yang sesungguhnya identitas mereka tidak mengetahui. Sehingga mereka tidak mengubah pola pikir mereka. Seperti apa yang diperintahkan di dalam Roma 12 ayat 2. Untuk mengubah pola pikir mereka. Sehingga mereka bisa membedakan mana kehendak Allah. Ya, mereka belum mengubah pola pikir mereka, artinya masih memakai pola pikir lama. Waktu mereka masih menjadi manusia duniawi. Sehingga sekalipun identitasnya sebagai manusia roh, namun jiwa mereka lebih menguasai. Ya, kalau berbicara tentang jiwa, peran utama itu di pikiran. Fokus mereka pada mata jasmani, sehingga hidupnya oleh daging, berdasar panca indera secara jasmani. Tidak dapat menangkap apa yang dari roh. Tidak dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Mereka tidak dapat membedakan karena tidak punya patokan. Patokan untuk membedakan. Contoh di dalam pola pikir saudara bahwa mencuri itu tidak benar. Ya, kita sudah tahu nih dalam pola pikir, bahwa mencuri itu tidak benar. Itu melanggar hukum, baik hukum Allah maupun sistem dunia. Nah, ketika muncul di pikiran untuk mencuri, saudara sudah punya patokan, dapat membedakan bahwa mencuri ini hal yang tidak benar, sehingga saudara dapat menolak untuk mencuri dan saudara dapat hidup dengan benar, tidak melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Namun jika sebaliknya saudara tidak memiliki pola pikir bahwa mencuri itu tidak benar, maka saudara tidak dapat membedakan ini benar atau tidak. Saudara dapat melakukan pencurian sehingga hidup tidak benar dan melanggar hukum. Nah, seperti itu. Pentingnya mengubah pola pikir kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga di dalam pola pikir yang benar itulah yang menjadi patokan, menjadi kompas, menjadi fondasi kita dalam kita membedakan, dalam kita mengambil keputusan. Untuk kita berjalan sesuai identitas kita, yaitu manusia roh. Jika tidak memperbaruinya atau menggantikan dengan apa yang pola pikir sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya seperti manusia duniawi. Nah, bagaimana dapat menerima atau memanifestasikan hal yang benar yang sudah ada di dalam roh jika memiliki pola pikir manusia duniawi? Pasti tidak bisa. Dan mereka tidak menerima janji Tuhan, tidak termanifestasi apa yang benar. Itulah bayi rohani tidak dewasa. Nah, ini yang benar, yaitu kita adalah manusia roh yang dewasa. Karena apa? Karena kita mau mengubah pola pikir kita. Ya, identitas kita adalah di dalam roh. Maka perkataan-perkataan firman yang adalah roh dan hiduplah yang harusnya ada di dalam pikiran kita. Menggantikan pikiran-pikiran yang tidak sesuai firman. Maka dengan itulah, maka mereka bisa berjalan sesuai manusia roh, sesuai identitasnya sebagai manusia roh. Jadi bisa sejalan manusia roh di dalam pola pikirnya pun sesuai dengan firman yang adalah roh dan hidup. Semua berasal dari roh. Kita berpikir dengan pikiran roh kita, bukan dengan pikiran jasmani berdasar panca indera.
Di Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mengapa dikatakan mendua hati? Karena memiliki pikiran alami secara manusia berdasar panca indera dan pikiran rohani. Seharusnya pikiran roh, pikiran yang sudah diperbarui sesuai firman Tuhanlah yang harusnya mengendali utama dalam kita berpikir. Seperti halnya kita mengetahui bahwa kita adalah manusia roh Allah ada di dalam kita, menyatu dengan roh kita, maka firman Tuhan katakan kan bahwa tubuh kita bait Allah itu karena seperti itu. Roh Allah ada di dalam roh kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, sifat karakter Allah pun ada di dalam kita. Yaitu apa? Buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada di dalam situ semua. Jadi kita tidak mengambil itu dari luar. Nah ini, banyak yang tidak mengetahui bahwa itu semua sudah ada di dalam kita. Seringkali berusaha untuk mendapatkan itu semua atau meminta Tuhan beri aku kesabaran, Tuhan beri aku damai sejahtera. Semua meminta dari Tuhan atau berusaha mendapatkan itu dari luar. Padahal itu semua buah roh itu adalah karakter Allah, sifat Allah itu ada di dalam roh Allah. Dan itu sudah ada di dalam kita. Kita perlu mengetahui dan kita perlu menyadari, oh itu sifatku. Nah, jadi ketika menghadapi hal-hal yang membuat kita mungkin bisa marah, kita menyadari, oh sifatku kesabaran itu ada di dalamku. Roh Allah ada di dalamku. Kesabaran di dalamku. Nah, kita akan bisa menyadari hal itu. Sehingga kita bisa memanifestasikan kesabaran itu. Penguasaan itu ada di dalam kita. Karena ada fondasi di dalam pola pikir kita yang kita sadari, oh itu sifat. Jika tidak mengetahui dan menyadari ini, maka kita akan hanyut di dalam situasi kondisi di luar kita, di dalam dunia itu. Kondisi lingkungan kita yang kita tangkap berdasar panca indera kita, itu yang akan menguasai, sehingga kita bisa marah, tidak ada penguasaan diri. Nah seperti itu. Jadi betapa dahsyatnya kebenaran firman. Tuhan menjadikan kita manusia roh, itu Tuhan memperlengkapi semua. Ya, manusia roh, perubahan pola pikir, Tuhan kasih tahu caranya di Roma 12 ayat 2. Dengan semua itu Tuhan memperlengkapi, seperti halnya ikan. Ikan diperlengkapi dengan insang, dengan sirip, ekor, untuk hidup, menikmati segala berkat yang ikan bisa nikmati dalam lautan yang luas dengan kekayaan alam yang indah. Si ikan ini menikmati. Namun jika ikan ini berpikir bahwa dia binatang darat dan dia berusaha untuk hidup, untuk selalu melompat di darat, sebentar-sebentar melompat di darat, dia lama-lama akan mati. Tidak bisa menikmati kehidupan sesungguhnya, habitat, keindahan berkat di laut yang begitu indahnya kekayaan laut. Jika ikan itu terus berpikir bahwa dia binatang darat, dia yang berusaha untuk selalu melompat ke darat. Nah begitu pula kehidupan kita. Pilihan di tangan kita semua.